Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita apabila kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan mari saudara kita mengawali hari kita. Untuk seluruh aktivitas kita pada hari ini, kita sandarkan pada firman Tuhan. Dan mari kita memohon hikmat pimpinan dari Tuhan ketika kita hendak membaca dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini apabila Engkau masih memberikan kepada kami kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan kami. Semua adalah karena berkat anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau senantiasa terus menolong kami, memimpin kami, untuk kami boleh hidup di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, saat ini kami hendak membaca dan merenungkannya. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan menghidupi akan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada perenungan kita pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Ester. Kini kita tiba pada pasal yang ke-6. Dan saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda, membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja, yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, salah seorang pengkhotbah dan penulis buku yang terkenal yang bernama Charles Swindoll pernah mengatakan, ketika saya sampai pada kitab Ester yang tidak pernah menyebut nama Allah, saya justru melihat Allah secara lebih mendalam dan mengesankan tergambar di sepanjang kitab tersebut. Ia ada di sana dengan tinta yang tidak terlihat. Nah saudara, memang kitab Ester adalah satu kitab yang ada di dalam Alkitab kita yang tidak mencantumkan nama Allah atau menuliskan kata Allah sama sekali. Tetapi saudara, rangkaian penyertaan Tuhan tergambar nyata di dalam kitab ini. Saudara ingat bagaimana ketika Tuhan menuntun hingga akhirnya Ester terpilih menggantikan posisi Ratu Wasti. Di saat begitu banyak orang ingin ada di posisi itu. Lalu saudara ingat bagaimana kisah Mordekai yang berhasil menggagalkan rencana jahat untuk membunuh Raja Ahasiweros. Dan kita saat ini melihat bagaimana kebaikan Mordekai itu diingat oleh raja. Tepat di malam Haman merencanakan pembunuhan kepada Mordekai dan tentu saja pembantaian terhadap seluruh orang Israel. Sudah semua rangkaian peristiwa ini kita bisa melihatnya tersusun dengan begitu rapi, dengan begitu indah. Hingga pada puncaknya kita melihat bagaimana bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu, dapat diselamatkan dari pembinasaan. Saudara, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah tertidur, Allah tidak pernah undur dari kehidupan umatnya. Meskipun saat itu umat Tuhan tengah ada di dalam situasi yang pelik, tapi kita bisa melihat Allah tidak pernah tertidur dan Ia selalu
bekerja, menopang, menolong umatnya. Dan kita bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, itulah yang pada akhirnya yang akan menang, melampaui, saudara, rencana-rencana jahat, hal-hal yang mendatangkan keburukan, jauh melampaui semuanya itu. Kebaikan dan kuasa Tuhan itulah yang akan menang. Oleh karena itu, saudara, mari kita pun juga meyakini, mengimani akan hal ini, bahwa di dalam kehidupan kita ada tangan Tuhan yang terus bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi setiap kita. Meskipun mungkin saat ini kita tengah ada di dalam sebuah pergumulan besar, yang mungkin saja itu ditimbulkan oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang tidak menyukai kehadiran kita misalnya. Tapi kita tetap diingatkan, lakukan yang terbaik, lakukan dengan kesungguhan hati, dan tetaplah melihat bahwa kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan pada saatnya akan dinyatakan, dan itulah yang akan menang. Teruslah berharap kepada Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah undur itu, karena suatu saat Ia akan membawa kita ke tempat yang terbaik. Kalau Allah mengangkat seseorang, tidak ada yang sanggup untuk siapapun untuk menjatuhkannya. Demikian sebaliknya. Kiranya Tuhan menolong kita, menuntun langkah hidup kita semakin serupa dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Biarlah firman ini boleh selalu tertanam dalam hati kami, untuk kami boleh melihat dan percaya kami punya Allah yang tidak pernah tertidur, terlelap, dan Allah yang tidak pernah undur dari hidup kami. Engkau selalu ada dalam tiap musim hidup kami. Engkau selalu menopang dan menyertai kami. Tuhan, ajar kami untuk melihat karya-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya semua adalah untuk kebaikan umat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.